Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan menyempatkan waktu untuk bisa join ke sini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlukah CSR bagi UMKM. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan membahas mengenai perlukah CSR atau Corporate Social Responsibility bagi UMKM. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dianita Sarah, asal saya dari Mojosongo, Boyolali. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2019 Universitas Negeri 11 Maret. Ya, langsung saja ya. Jadi CSR atau Corporate Social Responsibility atau di Indonesia kita mengenalnya sebagai tanggung jawab sosial. Itu merupakan konsep manajemen di mana perusahaan itu menyatukan isu-isu lingkungan dan sosial di dalam kegiatan bisnis mereka dan muncullah interaksi antara usaha perusahaan dengan pemangku kepentingan. Nah, dari situ terbentuklah komitmen sebuah perusahaan untuk mengelola dampak sosial ataupun dampak lingkungan dan juga ekonomi sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap kegiatan operasionalnya. Nah, dengan alasan pelaksanaan CSR kalau di UMKM ya, itu kan UMKM kan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar kalau misal UMKM itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan istilahnya itu juga sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penggunaan sumber daya baik itu sumber daya alam atau ekonomi yang sudah tersedia di sana sebelumnya, sehingga bisa juga dijadikan sebagai seperti simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan karena usaha yang itu didirikan di sana itu perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat, izin untuk dari masyarakat untuk melakukan operasionalnya sehingga terciptalah hubungan yang harmonis, meredam konflik atau menghindarkan antara konflik sosial. Kemudian untuk dasar hukum CSR di Indonesia. Nah, kewajiban dalam pelaksanaan CSR itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tepatnya di pasal 74 ayat 1, yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu maksudnya seperti perusahaan yang ada kegiatan pertambangan, penggalian, ataupun pertanian, perkebunan yang besar. Nah, itu kan menggunakan sumber daya alam yang saat ini jumlahnya juga terbatas, sehingga harus memperhatikan keberlangsungan atau bagi keberlanjutan untuk generasi berikutnya gitu kan. Jadi perusahaan itu wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, sehingga kalau dalam peraturan itu tidak dijelaskan atau tidak diwajibkan untuk pelaksanaan yang benar-benar berapa persentase dana yang perlu dikeluarkan, berapa minimum dana yang wajib dikeluarkan untuk program CSR ini itu tidak ditetapkan ya, sehingga ini benar-benar keputusan dari internal dan juga inisiatif sendiri dari pihak perusahaannya dan perusahaan itu juga menetapkan sendiri berapa sih dana yang ingin saya keluarkan untuk program CSR sesuai dengan kebutuhan, kepatutan, dan kelayakan yang mungkin tersedia di sana. Dan kalau UMKM itu kalau yang mau menerapkan program CSR ini dapat menerapkan prinsip tata kelola usaha yang baik, kemudian dengan melaksanakan tanggung jawab sosial berarti mereka menghormati tradisi atau budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuk CSR. Nah, di sini saya mengambil model penerapan di Indonesia yang saya kutip dari Saidi dan Abidin dalam Harhab tahun 2010 ya. Yang pertama itu ada keterlibatan langsung, yaitu artinya perusahaan itu menjalankan program CSR itu sendiri secara langsung tanpa perantara. Artinya ya program atau dananya itu sendiri, inisiatifnya pun juga inisiatif perusahaan itu sendiri tanpa ada keterlibatan dari luar perusahaan. Kemudian yang kedua ada melalui yayasan atau organisasi sosial, di mana perusahaan itu bisa dengan mendirikan suatu yayasan atau organisasi sosial untuk menyalurkan dana CSR
perusahaannya. Contohnya bisa melalui komunitas peduli lingkungan atau bantuan korban bencana alam ataupun juga untuk orang-orang yang terdampak pandemi, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Nah, itu dengan melakukan kerjasama, baik itu lembaga sosial dari pemerintah ataupun non-pemerintah, misal kayak dari universitas, Karang Taruna, ataupun melalui penyebaran dari media massa untuk kita menyalurkan donasi dana, gitu kan juga bisa. Kemudian ada yang mendukung atau bergabung dalam suatu lembaga, di mana perusahaan itu turut mendirikan ataupun menjadi anggota dan mendukung dari tujuan awal atau target didirikannya lembaga tersebut. Nah, di sini saya memberikan contoh CSR di perusahaan-perusahaan besar ya. Contohnya nih saya mengambil Pertamina sama BCA. Nah, Pertamina itu kan perusahaan yang fokusnya dalam sektor energi, minyak bumi. Mereka kan menggunakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga mereka diwajibkan nih untuk melaksanakan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas penggunaan sumber daya alam. Nah, di sini mereka itu mempunyai 4 pilar. Yang pertama itu ada Pertamina Cerdas, itu fokusnya ke pendidikan. Kemudian ada Pertamina Sehati, itu untuk bidang kesehatan. Pertamina Hijau itu untuk lingkungan ya. Kemudian Pertamina Berdikari itu untuk seperti pemberdayaan ekonomi di masyarakat lokal gitu. Sehingga setiap pilar tersebut itu secara berkelanjutan untuk melaksanakan programnya yang sekiranya itu dapat mengatasi atau mengelola masalah-masalah tersebut. Kemudian untuk Bank BCA sendiri, meskipun Bank BCA bukan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, tapi mereka tetap memiliki tanggung jawab sosial. Contohnya di sini mereka itu ada program Bakti BCA. Nah, mereka juga melaksanakan program pemberdayaan juga. Jadi solusi cerdas itu fokusnya di bidang pendidikan, kemudian solusi sinergi itu untuk bidang budaya, kesehatan, lingkungan, itu juga bisa. Dan solusi bisnis unggul itu untuk pemberdayaan di kewirausahaan, itu masuk ke dalam situ. Nah, lalu apakah UMKM itu dapat melaksanakan CSR? Tentu saja bisa, walaupun memang kita kebanyakan mendengar program CSR itu kan yang disorot sama media kebanyakan dari perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Tapi bukan berarti UMKM itu nggak bisa melaksanakan juga. Dan nggak harus usaha yang berhubungan sama sumber daya alam, misal kayak pertambangan, pertanian yang atau perkebunan besar. Nah, tapi setiap UMKM itu saja sudah bisa melaksanakan CSR. Bahkan individu kita sendiri atau misal profesi seperti dokter, guru, dosen, mahasiswa sendiri itu juga bisa untuk melaksanakan program CSR gitu. Dan nggak harus berpatok atau menganggap itu terlalu berlebihan atau rumit, serumit yang ada di perusahaan gitu. Yang simpel-simpel aja itu atau sederhana itu udah bisa dianggap sebagai CSR. Kalau di UMKM itu kan mereka turut berkontribusi dengan mengelola suatu permasalahan, kemudian mengikuti aktivitas seputar tanggung jawab sosial, itu merupakan usaha mereka untuk menguatkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat juga. Dan sebenarnya CSR itu tidak selalu harus dalam bentuk uang yang banyak gitu, butuh dana yang besar, tapi juga bisa melalui kolaborasi produk ataupun dari suplai bahan pokok ataupun sekunder, itu juga bisa akan lebih bagus lagi kalau misal usaha itu membantu suatu kalangan masyarakat dengan misalnya produk atau jasa yang ditawarkannya selama ini gitu. Jadi pada akhirnya UMKM itu mendapatkan manfaat dari produknya sendiri yang bisa dirasakan secara nyata sama masyarakat sekitar, sama publik gitu. Contohnya kayak kalau kita misal gambarannya kita punya usaha warung, kita menjual makanan di sana. Nah, kita bisa melaksanakan program CR seperti kegiatan amal. Misal kalau di bulan Ramadan kita kan ada tuh yang biasanya bagi-bagi takjil atau kita mau mendonasikan untuk panti asuhan atau Jumat berkah. Nah, itu kan juga ada. Ataupun kalau misal kita punya usaha di bidang buku gitu. Kita menjual buku. Nah, kita dapat membuat kayak perpustakaan gratis atau pusat membaca gratis, biayanya peminjaman juga gratis. Nah, itu khususnya apalagi kalau dikhususkan sama
desa-desa atau anak-anak yang mungkin sarana pendidikannya itu kurang atau minim gitu. Nah, kemudian untuk tahapan CSR untuk UMKM di sini ada 3. Yang pertama itu kegiatan sosial atau charity, kemudian kedermawanan atau filantropi, dan yang ketiga itu kontribusi keberlanjutan atau corporate citizenship. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, untuk kegiatan yang pertama itu kegiatan sosial atau charity. Nah, di sini merupakan jenis bantuan langsung dari UMKM yang sifatnya itu jangka pendek, sehingga pada tahap ini motivasinya itu lebih sebagai satu kegiatan sosial atau keagamaan maupun tradisi adat, dan misinya itu lebih untuk seperti mengatasi permasalahan sesaat gitu, dan pengelolaannya juga untuk jangka pendek gitu. Dan pemanfaat program charity ini ditujukan contohnya kayak kaum duafa gitu, dan untuk pengorganisasiannya itu termasuk sebatas kepanitiaan kecil aja. Kemudian untuk kedermawanan atau filantropi. Nah, ini motivasinya itu untuk pemenuhan norma, kemudian etika, dan program ini mempunyai misi seperti mencari atau mengatasi akar permasalahan gitu. Beda dari yang cari tadi itu kan hanya untuk mengatasi masalah sesaat gitu. Nah, di sini untuk filantropi itu lebih terorganisir pengelolaannya dan terencana, karena biasanya itu dikelola sama yayasan atau lembaga yang profesional. Beda sama yang charity tadi itu kan entah itu cuma komunitas kecil, panitia kecil. Nah, kalau yang filantropi itu lebih profesional. Nah, umumnya untuk pelaku UMKM itu lebih memberikan dana sosialnya itu dalam bentuk keterlibatan langsung ataupun juga bisa menyalurkannya melalui yayasan atau organisasi sosial sebagai perantara gitu. Dan misal contohnya kayak program berbagi makanan setiap hari Jumat, santunan ke panti asuhan, atau memberikan alat-alat kesehatan ke tenaga medis, apalagi baru era pandemi itu kan gencar-gencarnya butuh sama alat-alat medis gitu ya. Kemudian bisa juga dengan membagi sembako ke kaum duafa atau memberikan modal kepada masyarakat yang punya usaha tapi lebih kecil dari usaha kita istilahnya. Sehingga ya bentuk kegiatan sosial ini tadi juga termasuk bagian dari konsep CSR yang dijalankan sama pelaku UMKM. Ada juga pelaku UMKM itu yang misalnya secara rutin menyisihkan keuntungan dari laba penjualan mereka itu untuk dana sosial gitu, dengan persentase tertentu ataupun mau disisakan berapa persen itu terserah dari UMKM sendiri seikhlasnya untuk diberikan ke yayasan atau organisasi sosial gitu. Nah, tahap yang ketiga itu adalah kontribusi keberlanjutan atau corporate citizenship. Nah, di sini sebagai tahap yang sesungguhnya sebagai sebuah program CSR di UMKM, karena program perusahaan itu lebih mempunyai misi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat secara berkelanjutan gitu. Jadi program ini tuh secara pengelolaannya juga sudah terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan, kemudian secara organisasi pun juga ada orang khusus, bagian khusus yang menangani program CSR, sehingga keterlibatan akan dana yang dianggarkan perusahaan itu juga lebih terperinci. Sedangkan untuk penerima dari manfaat programnya itu juga lebih ke masyarakat secara luas. Contohnya misal pembangunan masjid untuk masyarakat gitu, pelestarian lingkungan untuk keberlangsungan ekosistem, sehingga dapat menghasilkan standar kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat sekitar, serta mungkin juga bisa ikut dampak tersiratnya itu mempertahankan keuntungan bagi pemangku kepentingan gitu. Nah, kemudian ada dampak dari CSR pada internal perusahaan itu sendiri dari UMKM. Yang pertama itu ada meningkatkan citra atau image usaha. Nah, itu di masyarakat dan juga publik, karena kegiatan mereka yang membantu sesama yang membutuhkan, kemudian kepedulian lingkungan, artinya UMKM itu menghargai aturan
di mana mereka berada sebagai bagian dari adat masyarakat gitu, dengan membantu menjaga lingkungan tetap bersih. Kemudian dari situ kan berarti UMKM itu nggak hanya mengejar keuntungan semata dalam jangka waktu tertentu, tapi juga aktif untuk berkontribusi terhadap kualitas lingkungannya. Kemudian ada potensi dalam mengembangkan kerjasama. Nah, dengan ini bisa bekerja sama dengan perusahaan lain, karena kan ketika kita melaksanakan CSR, relasi usahanya juga bisa semakin luas. Misal kita sedang melaksanakan program donasi untuk panti asuhan. Nah, di sana kita bertemu sama orang-orang baru, jangkauannya pasti juga lebih luas gitu, sehingga muncullah potensi untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas lagi. Sehingga ketika nama perusahaannya itu terbentuk baik di mata masyarakat, maka otomatis proses branding bagi perusahaannya itu juga akan lebih mudah. Terutama kalau target masyarakat yang merasakan CSR itu benar-benar merasakan dampak positifnya gitu. Kemudian ada yang dapat membedakan usaha dengan para kompetitor, karena mengingat UMKM yang melaksanakan CSR ini mungkin masih terbilang sedikit ya, masih beberapa saja, sehingga menjadikan hal tersebut tuh unik dan berbeda gitu dari kompetitor di bidangnya, istilahnya juga punya nilai plus duluan lah. Nah, bisa saja orang itu berpandangan, wah UMKM itu hebat, bisa ngadain acara sosial yang benar-benar membantu masyarakat, apalagi kalau ia memang tepat sasaran gitu. Atau misal dibandingkan dari brand sebelah, yang misal ternyata kalau kita membeli produknya, oh kita bisa mengurangi limbah plastik gitu, atau sebagian keuntungannya itu akan didonasikan untuk produk amal. Misalnya kalau kita ke swalayan, itu kan misal kembalian kita sisa berapa ratus perak. Nah, di situ kan kita ditanyain mau dikembalikan atau untuk didonasikan. Nah, biasanya dari situ uang sisa kembalian kita itu didonasikan untuk program CSR gitu. Nah, kemudian ada dampak untuk memperkuat branding usaha di mata masyarakat dan juga publik. Nah, karena dengan kegiatan CSR ini secara tidak langsung itu juga akan membawa dampak positif bagi brand UMKM, karena juga dapat meningkatkan pendapatan, kemudian menambah konsumen yang biasanya itu kan cenderung melihat dari nama baik atau sisi citra perusahaannya aja gitu. Sehingga pendirian usaha di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan, kemudian keamanan warga sekitar, dan selain itu CSR perusahaan itu juga dapat diwujudkan dengan menyerap tenaga kerja dari warga lingkungan, sehingga kan kita juga bisa menambah lowongan pekerjaan, mengurangi pengangguran, kemiskinan, yang akhirnya itu juga akan membantu pemerintah gitu. Nah, kemudian dampak pada eksternal ketika kita UMKM menerapkan program CSR. Yang pertama itu ada meningkatkan kapasitas SDM atau sumber daya manusia, dan berdampak juga pada kesejahteraan masyarakat, karena dengan misal kita memanfaatkan sumber energi yang terbarukan seperti misalnya dengan tenaga surya ataupun angin, air, nah itu kan menggunakan energi terbarukan ya, dengan harapan perusahaan yang dapat ikut melestarikan sumber daya itu sumber daya yang terancam punah, terlebih lagi misal minyak bumi atau gas alam. Nah, itu kan bisa mengurangi adanya limbah plastik juga. Sekarang kan banyak yang menggunakan ada inisiatif sedotan dari stainless atau dari bambu, itu kan sekarang sudah banyak. Kemudian menciptakan budaya kerja yang ramah bagi sumber daya manusia, karena kan tidak selalu mengenai materi. Jadi di CSR perusahaan itu bisa berupa penanaman nilai dan sikap, dan nggak kalah penting juga dari sumber daya alamnya gitu. Sehingga SDM pun juga memiliki karakteristik yang baik gitu. Kemudian ada meningkatkan kelestarian. Nah, di kelestarian itu kan baik lingkungan hidup ataupun fisik maupun sosial budaya di sekitar UMKM. Berarti kan perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penjagaan alam, kemudian perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memiliki limbah gitu. Contohnya seperti rehabilitasi alam kayak reboisasi hutan, kemudian penanaman bibit bakau, nah dan sebagainya gitu.
Sehingga pengelolaan ini itu memiliki harapan dapat meminimalisasi adanya racun limbah gitu kan, sehingga saat dibuang limbahnya itu tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Dan untuk melakukan pengolahan limbah itu harus berwawasan lingkungan. Perusahaan itu perlu memilah terlebih dahulu, oh ini limbahnya organik, apa anorganik, kemudian plastik apa besi atau kayu-kayu, nah itu kan harus dipilah-pilah. Nah, sehingga ketika perusahaan itu mengelola limbah dengan teknik yang sesuai, itu nanti akan dikelola atau diserap alam dengan baik. Kemudian juga untuk meningkatkan hubungan baik masyarakat. Nah, jadi kehadiran mungkin ada kehadiran prasangka tentang usaha yang hanya sekedar mengeksploitasi lingkungan semata, akan hal itu tuh harus dikikis dengan cara membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu percaya dan tidak merasa keberatan gitu akan kehadiran UMKM di situ. Bisa dengan memberdayakan ekonomi warga, kemudian dana CSR yang dialokasikan untuk peningkatan skill dari warga atau khususnya juga untuk karyawan itu agar mereka mampu berdaya saing secara ekonomi gitu. Misalnya dengan membentuk koperasi karyawan atau melatih kemampuan wirausaha, menyediakan bentuk semacam pendanaan usaha bagi warga yang akhirnya itu nanti juga akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir ada terbangun dan terpelihara fasilitas umum atau fasilitas di masyarakat yang sifatnya itu sosial yang berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar UMKM. Nah, karena kegiatan UMKM itu kan harus peduli akan dampak yang mungkin timbul dari aktivitasnya, sehingga mereka harus benar-benar melaksanakan praktik kegiatan sesuai SOP. Dan kemudian untuk hambatan, di sini ada hambatan akan biaya. Karena mengingat setiap kegiatan sosial itu pasti kan membutuhkan biaya ya. Contohnya untuk kontribusi UMKM yang sifatnya amal, itu kan dengan membangun misal pusat penampungan bencana alam ataupun yang terdampak COVID gitu. Nah, dengan dana yang tersedia itu kan bisa saja minim, apalagi ini cuma di tingkat UMKM gitu, yang mengharuskan mereka itu perlu menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan CSR atau menggalang dan ataupun juga bisa menggalang dana bersama dengan komunitas yang bersangkutan. Kemudian adanya kritik atau muncul reaksi yang berargumen bahwa alasan mengapa UMKM itu mau melakukan proyek yang bersifat sosial itu hanya karena memang ada keuntungan di baliknya gitu, yaitu mengangkat reputasi atau nama baik perusahaan di publik maupun pemerintah. Jadi para pelaku bisnis itu harus menunjukkan dengan bukti yang nyata bahwa komitmen mereka untuk melaksanakan CSR itu bukanlah main-main gitu. Kemudian ada hambatan mengenai relevansi. Ini artinya kewajiban pelaksanaan CSR itu menimbulkan pertanyaan di benak para pelaku bisnis tentang apakah masalah sosial dan lingkungan ini jadi tanggung jawab perusahaan dan apakah mempunyai dampak yang serius terhadap operasional perusahaan. Kalau memang iya, berarti perusahaan itu harus dengan secara ikhlas, senang hati untuk bertanggung jawab melaksanakan kegiatan CSR. Tapi kalau tidak, berarti kan perusahaan kayak berpikir dua kali untuk mengeluarkan biaya bagi CSR ini, karena kadang ada yang menganggap ini tuh sebagai beban atau terlalu membuang uang atau pemborosan gitu. Kemudian dampak yang keempat itu ada regulasi. Kalau usaha kecil itu kan juga perlu bimbingan atau petunjuk berupa arahan dan kebijakan dari pemerintah. Sebab tanpa petunjuk mungkin perusahaan itu belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi tujuan sosialnya. Termasuk bagi perusahaan besar juga yang belum ada aturan baku dari pemerintah dalam pelaksanaan CSR. Mereka pun juga hanya menggunakan semacam beberapa pedoman gitu. Nah, berikut untuk solusinya. Nah, di sini UMKM untuk masalah biaya itu seharusnya menyisihkan keuntungannya setelah mereka memanfaatkan sumber daya di lokasi di mana masyarakat itu berada. Meskipun kegiatan CSR itu sebenarnya
nggak semuanya itu membutuhkan dana yang besar gitu. Simpel aja kegiatan usaha mereka harus memperhatikan kebersihan lingkungan ataupun tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, itu sudah termasuk salah satu tanggung jawab sosial bagi UMKM. Kemudian kalau ada respon akan kritik dan keluhan dari masyarakat, karena biasanya untuk menunjukkan bahwa usaha itu sudah melakukan kegiatan CSR, biasanya itu kan ada publikasi aktivitas melalui media massa gitu kan. Jadi kecenderungan untuk merealisasi program CSR, sehingga masyarakat itu merasa bahwa ternyata realisasi dari program itu sebenarnya nggak membutuhkan biaya yang besar seperti yang tercantumkan di media massa mereka, tapi kok di media massanya ternyata begini-begini. Nah, meskipun begitu juga belum tentu sih semua UMKM atau perusahaan itu berbuat seperti itu. Justru dengan adanya kritik atau saran tanggapan, nah itu akan malah menambah pemahaman akan kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang mereka terdampak akan berdirinya UMKM di situ, sehingga UMKM juga istilahnya lebih bisa introspeksi diri. Nah, kemudian masyarakat itu merasa untuk relevansi ya, masyarakat itu merasa berhak atau sudah sewajarnya kalau usaha itu bertanggung jawab akan kegiatan mereka dengan seperti menyisihkan keuntungan kalau ada akibat dari pencemaran yang mungkin muncul, sehingga wajar lah kalau mereka itu menuntut adanya kompensasi atau tanggung jawab. Kemudian terkait dengan regulasi, nah itu harus adanya arahan dari pemerintah yang mengharapkan dari program CSR ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial seperti masalah pengangguran, kemudian kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, dan akhirnya itu juga akan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sama pemerintah. Gitu. Nah, untuk kesimpulannya, jadi CSR atau Corporate Social Responsibility itu kan merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan atas dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan mereka itu, termasuk UMKM, karena CSR itu kan umumnya disalurkan dari perusahaan besar yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan sekitar. Namun tidak menutup kemungkinan juga kalau UMKM usaha yang berskala kecil, mikro, dan menengah itu kan juga bisa menyalurkan sebagian keuntungan perusahaan itu untuk tujuan sosial. Gitu. Kemudian CSR itu nggak hanya mengurangi dampak negatif dari aktivitas perusahaannya aja dan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan, tetapi juga bisa menambah citra positif bagi perusahaan atau dampak tersiratnya dari pelaksanaan program CSR gitu. Maka dari itu UMKM yang menerapkan program CSR itu dapat meningkatkan value bisnisnya khususnya di mata konsumen dan investor, sehingga saat ini kan mungkin makin banyak ya masyarakat yang sadar akan program CSR, sehingga sudah ada terbukti kalau UMKM yang menjalankan program CSR ini akan lebih mendapatkan banyak akses pasar dan juga akses modal gitu. Kemudian dari tahapan-tahapan serta mungkin karakteristik dalam penerapan CSR yang dipilih sama UMKM itu juga perlu disesuaikan sama kemampuannya mereka. Apapun tahapannya yang dipilih sama UMKM itu sebagai bentuk cerminan kepedulian untuk berbagi sesama dan menjadi agen atau pelopor perubahan serta seperti problem solver di lingkungannya gitu. Kemudian dengan CSR itu perusahaan nggak hanya memperoleh keuntungan ekonomi semata, tetapi juga keuntungan sosial. Kemudian ketika saat ini kan CSR sudah menjadi isu etika bisnis global juga kan, dengan begitu ketika melaksanakan CSR yang berbasiskan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat itu maka sampailah CSR itu ke tahap yang ketiga tadi, yang corporate citizenship, di mana semua implementasi CSR itu didasarkan kepada kepentingan bersama yang nantinya akan sama-sama berkontribusi dalam kemajuan masyarakat, perusahaan, dan juga pemerintah. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan
unmute atau chat di kolom komentar ya. Oke. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa melalui kolom komentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andreas yang pertanyaannya dari penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, saya izin bertanya apakah UMKM itu diwajibkan untuk melaksanakan CSR melihat perusahaan besar saja ada yang belum menerapkan program CSR ini. Nah, menurut saya program CSR di Indonesia pun secara undang-undang atau peraturan pun masih diwajibkan atas usaha di BUMN atau usaha-usaha yang berhubungan sama sumber daya alam. Kalau semisal UMKM-nya itu sudah bisa melaksanakan CSR ini, maka ya kita patut berbangga karena perusahaan besar aja belum sepenuhnya melaksanakan, tapi di tingkat UMKM yang tahap perusahaan kecil aja udah bisa menerapkan. Berarti UMKM kita itu peduli terhadap keadaan ekonomi, kemudian sosial, lingkungan, dan juga sekitarnya. Mereka itu juga memiliki kemampuan yang terbatas kan, tapi mampu untuk berbagi kepada sesama, menunjukkan kepeduliannya, walaupun memang masih hal-hal yang kecil atau sederhana saja. Jadi memang patut diacungi jempol dan justru bisa menjadi motivasi bagi perusahaan besar untuk mengikuti jejaknya gitu. Dan memang tidak diwajibkan bagi UMKM untuk melaksanakan CSR, mengingat seperti tadi dalam pelaksanaannya pun juga masih berdasarkan inisiatif sendiri kan. Berarti memang nggak diwajibkan, akan tetapi jauh lebih baik kalau memang benar-benar dilaksanakan sesuai kemampuan UMKM itu dan nggak muluk harus bentuk CSR yang besar, yang dananya itu banyak. Cukup disesuaikan sama kebutuhan dan kemampuannya aja. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Kemudian apa ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Aprilia Trianti yang bertanya, dalam program CSR itu yang saya tahu nanti akan ada laporan keberlanjutan atau sustainability report-nya seperti di perusahaan besar. Lalu dalam UMKM apakah ada laporan keberlanjutannya atau hanya dalam bentuk wujud nyata saja tanpa ada laporan? Ya, kita tahu ya kalau laporan keberlanjutan itu kan sebagai wujud atau bentuk penyampaian informasi. Kalau di perusahaan besar itu kan penyampaian informasinya di laporan keberlanjutan suatu hal yang mutlak itu. Karena kan juga mereka memiliki kepentingan kepada pemangku kepentingan untuk mempertahankan legitimasi perusahaan, membangun komunikasi dengan para investor gitu. Dan kalau misalnya di UMKM sendiri untuk pelaporan keberlanjutannya itu kan dapat membantu untuk meningkatkan keberlangsungan usaha mereka dengan melihat bisa menilai lah kinerja internal dari bisnis mereka baik itu ekonomi, sosial, dan lingkungan dan sekaligus juga bisa membangun kepercayaan ke pihak-pihak luar UMKM bahwa memang bisnis UMKM itu dijalankan sesuai prinsip yang bertanggung jawab gitu. Ya memang harus disadari bahwa kompleksitas bisnis UMKM itu kan nggak setinggi sama perusahaan yang besar yang terdapat di pasar modal gitu. Sehingga kita bisa juga mendapat kalau ternyata kayaknya UMKM nggak perlu untuk menyampaikan informasi mengenai laporan keberlanjutan, tetapi kalau kita ingin konsep bisnis yang bertanggung jawab itu dilaksanakan dengan baik ya, maka seharusnya semua pihak dalam lingkungan bisnis itu menjalankan konsep bisnis yang bertanggung jawab gitu, termasuk dari UMKM sendiri. Nah, salah satunya itu dengan menyampaikan itu tadi laporan keberlanjutan. Nah, gimana caranya untuk tahap UMKM itu untuk melaksanakan laporan keberlanjutan? Apakah serumit sama perusahaan besar gitu kan? Nah, kalau UMKM mungkin menerapkan dalam laporan keberlanjutannya itu bisa mengungkapkan seperti strategi bisnisnya, kemudian profil organisasinya, pemangku kepentingan siapa saja yang dianggap penting, kemudian SOP atau standar operasional prosedur juga bisa dicantumkan di sana dan ketika untuk mempublikasikannya maka harus membangun komunikasi sama pemangku kepentingan kayak pemerintah atau komunitas lokal kan mereka pasti juga butuh kritik dan saran untuk bahan evaluasi kegiatan berikutnya. Kemudian
bisa juga melalui media massa seperti Instagram atau Facebook yang mungkin sebagai bukti dokumentasi ketika kegiatan mereka berlangsung begitu. Ya, mungkin sekian jawaban dari saya dan terima kasih teman-teman atas waktu dan kehadirannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.